Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola, Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast bersama admin Hasan, ditemani sama admin B. Halo admin B. Halo. Di episode kali ini kita mau bahas satu anime yang cukup diperbincangkan di season kali ini dan cukup mengundang banyak diskusi serta banyak cerita-cerita yang katanya menonton anime ini trauma katanya gitu. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas anime Takopi Original Sin. Ini Mbe sempat bahas juga ya di Reels Instagram ya. Benar. First impression Mbe waktu nonton anime ini gimana Mbe? Kayak aku kan lagi dalam tahap bosen ya nonton anime ya. Terus pas nonton anime ini, kok seru gitu, kayak konsep ceritanya beda, terus grafisnya juga bagus. Grafisnya anime ternyata gokil, grafis gokil. Dan ini anime ternyata berat ya, aduh. Tidak sangka ya kalau dari cover yang ditunjukin aja dan lagu openingnya tidak sangka saya. Openingnya, terus kayak visualnya tuh kan kayak anime-anime yang damai gitu ya. Kayak slice of life chill 12 episode. Ketipu visual coy. Betul. Aduh. Kalau gua memang sudah expect karena gua memutuskan untuk menonton Takopi setelah melihat reels Anda ya. Setelah melihat Anda, wah ini anime gokil juga. Terus lihat-lihat di TikTok banyak yang ngomongin Takopi. Akhirnya memutuskan buat nonton dan ternyata gokil. Saya first impressionnya langsung cukup agak gimana gitu. Kayak ada perasaan aneh aja gitu waktu awal-awal nonton. Bener. Sulit dijelaskan. Sudah kayak ada perasaan, kayak ada yang mengganjal di hati waktu episode pertama ya. First impressionnya, bener-bener aneh lah, aneh banget. Beda ketika nonton anime lainnya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Karena mereka tuh kayak bener-bener nangkep kejadian yang di dunia nyata gitu, kayak berasa relate gitu. Betul. Jadi kalau buat yang belum nonton, jadi ceritanya tuh ada sebuah sosok bernama Takopi yang diceritain kalau dia tuh adalah alien gitu berbentuk gurita yang karakternya tuh naif diceritanya. Terus dia datang ke bumi, nah tujuannya buat menyebarkan kebahagiaan. Terus dia bertemu sama seorang tokoh bernama Shizuka. Nah Shizuka ini diceritain dia tuh adalah korban pembulian gitu. Nah disitulah cerita mulai berjalan gitu, dengan Takopi yang naif gitu harus berusaha mencoba menyelesaikan masalah yang dialami oleh Shizuka. Kira-kira gitulah sinopsisnya. Kita bahas dulu dari si Shizuka dulu kali ya. Kita bahas karakternya satu persatu, menarik ya. Jadi karakternya mungkin yang karakter sampingannya nggak usah karena nanti bisa nyambung juga. Jadi total ada 5 karakter nih yang bakal kita bahas. Kita bakal bedah lah ya. Ada si Takopinya sendiri. Mungkin itu nantilah terakhir Takopinya. Ada Shizuka, Marina, sama yang laki-laki siapa namanya? Yang berkacamata? Naomi. Nah ya itu. Jadi kita bakal bahas karakter-karakter itu karena menarik sekali untuk dibahas. Pertama dari Shizuka dulu Pak. Gimana nih Shizuka? Mbak melihatnya nih. Awal-awal kayak kasihan gitu ya, dia dibully terus Tapi seiring berjalannya cerita, ini bakal spoiler ya. Malah ternyata lama-lama hilang respect gitu. Karena ternyata dia ini cukup manipulatif ya, seperti Aizen dia ini ya. Betul. Sisi itunya betul. Awalnya kasihan, jadi kayak ternyata nih orang udah ada jiwa-jiwa psikopat lagi. Iya. Kalau gua ngelihatnya di awal-awal betul sedih, kasihan gitu kan. Mana keluarganya juga sepertinya tidak peduli dengan dia. Tapi sedihnya tuh dapat banget waktu di awal sebelum kita tahu ke belakang ya. Sedihnya tuh kayak yang mejanya dicoret-coret, terus dia dipukulin di kamar mandi, dipukulin di belakang sekolah. Itu tuh perasaan yang kayaknya kalau ada di posisi itu berat banget sih hidup. Kayak berat banget. Harus sekolah tapi harus sekolah tapi malas. Karena bakal tersiksa gitu kalau di sekolah.
itu bener-bener apa ya, berat banget gitu kehidupan sebagai Shizuka. Terus yang bikin sedih tuh yang bener-bener wah gila sih ini, ketika si apa ya, si alat tulisnya tuh dihancurin terus Shizuka harus beli terus menerus, itu kayak pengulangan gitu tuh. Fuck kalau beneran kejadian di gua ya, gila sih. Wah. Itu harus ngulang-ngulang kayak gitu tiap hari sih, capek ya, capek parah itu mental capek parah. Aduh, apalagi yang pas di belakang sekolah itu dipukulin Marina itu, aduh. Iya benar. Brutal kali kok Marina. Brutal. Ini kalau kan, apa? Ini Shizukanya sampai nggak berani kan, sampai digantiin Takopi awalnya. Betul. Paham lah bagaimana Shizuka di awal-awal tuh nggak bisa ngelawan, karena kalau ngelawan juga masalahnya Marina yang ngebully nih, tapi teman-temannya tuh pada ngedukung Marina, aja susah juga buat si Shizuka lepas dari pembulian itu. Benar, gak ada yang dukung dia. Betul. Nah tapi kalau menurut gua ya, ketika perubahan karakter di akhir-akhir episode si Shizuka ini, kalau gua dapat dimengerti sih, ini tuh kayak apa ya, kayak dampak gitu dari apa yang dilakuin pembuli-pembuli itu ke si Shizuka kalau menurut gua. Kalau menurut Mbak gimana nih? Apakah sama atau gimana? Sebenarnya ya memang mungkin dampak dari pembulian itu bisa bikin karakter dia berubah ya, cuman tapi berubahnya dia ini terlalu jauh sampai jadi psikopat gitu. Dan kalau di menjelang akhir episode itu, kalau nggak salah dia itu ngeculik 2 orang anak yang anak apa sih sebenarnya ayahnya itu. Betul. Nah, kan masuk koran tuh, 2 anak hilang. Itu sempet diculik Shizuka ya, aku nggak tahu sih itu apa enggak ya. Tapi dari situ kayak ini udah berlebihan gitu. Nah, ya mungkin wajar ya, apa kita pengen kayak ngerasain balas dendam gitu, atau ngerasa kayak ngebully orang lagi gitu karena kita korban bully kan. Tapi ini tetap nggak bisa dibenarkan sih menurutku. Betul. Setuju, tidak dapat dibenarkan dan memang salah. Tapi penggambarannya tuh bagus karena sebab akibatnya jelas. Jadi itu tuh pertumbukan masalah yang dihadapi Shizuka. Pertama ada pembulian, terus kedua ibunya nggak ngurus. Satu-satunya harapan dia di kehidupan dia adalah bapaknya, ya kan? Ternyata ketika dia sudah capek-capek berusaha mengumpulkan uang, menyusun strategi bersama teman-temannya, bersusah payah untuk pergi dari kampung menuju Tokyo. Ketika sudah bertemu bapaknya, ternyata bapaknya sudah punya anak. Itu titik. Ketika semua masalah bertumpuk, itu ibarat kayak punchline-nya tuh di situ. Ketika melihat bapaknya ternyata sudah punya anak lain dan tidak mengakui Shizuka itu. Makanya Shizuka tuh berubah drastis, itu titiknya. Ya kan? Pas momen dia ngelihat anak bapaknya. Berarti saudara tirinya lah ya, bisa dibilang saudara tirinya dia. Yang dia culik itu. Kan satu-satunya yang bikin dia tetap bertahan tuh anjingnya, tapi anjingnya juga udah gak ada. Nah itu, anjingnya udah gak ada, terus sisa bapaknya sebenarnya kan. Setelah anjingnya gak ada tuh bapaknya harapan dia satu-satunya tuh. Ternyata bapaknya pun tidak menolong kan. Aduh. Iya benar ya, juga anjingnya itu. Itu anjingnya cukup vital juga perannya ya. Benar. Tapi anjingnya jadi dikemanai ya kalau nggak ada di tempat ayahnya ya? Berarti wafat apa ya? Kayaknya dibunuh sih, kayaknya. Gara-gara itu ya gigit orang sembarangan ya, jadinya. Betul. Nah kan si Shizuka tuh di ceritanya tuh kalau si Takopi itu punya kemampuan buat ngulang-ngulang waktu. Tapi Mbak bisa bayangin nggak kalau mau ngulang-ngulang waktu tapi tetap tersiksa di tiap waktunya, itu kasihan. Gue ngerasanya kasihan. Terus ngulang-ngulang waktu tapi tersiksa terus, sama aja hidupnya gitu. Anjingnya juga sama-sama mati gitu kan. Itu anjingnya mati tuh kayak anjingnya ditangkap lah. Itu benar-benar canon event, itu Takopi ngulang berapa kali juga ujung-ujungnya ada Marina muncul gitu di setiap sudut jalan. Betul. Ini menyebalkan sekali ya melihatnya ya. Bener-bener apa? Bener-bener ngeri banget. Tapi kasiannya lihat Takopi sebenarnya, karena dia bener-bener polos gitu loh, nggak ngerti. Betul. Ntar kita bahas Takopi di akhir karena dia kunci cerita ini. Judulnya aja Takopi. Yes, benar. Gitu kali ya Shizuka pembahasannya ya. Lanjut. Marina
Marina gimana nih? Jadi sebenarnya kalau diceritanya Takopi itu hadir buat Marina. Cuma iya, aku nggak expect gitu sih. iya, jadi ini spoiler sekali ya. Jadi nanti di akhir episode sebenarnya Takopi itu hadir ke dunia tuh buat menolong Marina. Jadi sebagai backstory, Marina tuh ibu bapaknya KDRT ya, KDRT berpisah. Nah, itu yang bikin Marina frustasi gitu. Terus ternyata ibunya juga, kan dia tinggal sama ibunya dan ibunya juga tidak memberi kasih sayang yang selayaknya didapatkan oleh Marina, sehingga Marina melampiaskan semua itu kepada Shizuka, yang diceritain kalau ibunya Shizuka itu adalah PSK, dan katanya sih, kata si Marina, yang ngebuat ayahnya tuh jadi nggak akur sama ibunya gitu kan, makanya si Marina melampiaskan itu ke Shizuka. Nah, Takopi hadir buat nolongin Marina. Nah, ngeliat Marina yang kesel sama Shizuka, Takopi tuh pengen ngebunuh Shizuka, tapi ternyata ketika sudah mencoba pindah timeline kan gitu, mau ngebunuh Shizuka, malah si Takopinya malah dekat sama Shizuka. Nah, Marina sendiri gimana nih kalau menurut Mbe nih, lihat dari backgroundnya kayak gitu? Dari awal tetap gak suka sih. Mau ya gimana ya? Setuju. Walaupun dia punya alasan untuk melakukan tindakan itu, tapi tetap aja itu nggak bisa diperbolehkan gitu. Betul, Kan setuju. yang bermasalah kan ibunya Shizuka. Kenapa dia ngelampiasin ke Shizuka yang nggak tahu apa-apa? Yes, benar. Dan juga gimana ya? Ya masa ini sih gimana jelasinnya? Gimana? Salah melampiaskan ya, salah melampiaskan. Yang seharusnya tuh bukan ke Shizuka, malah ke Marina. Dan cara yang Marina pakai buat ngebulinya tuh, aduh, itu mah udah the next level. Beda lah level Parah banget. sama yang di manhwa. Manhwa kan sering banget angkat pembulian. Ini gokil cuy. Frustasi sih makanya walaupun mungkin banyak orang yang lebih bilang Shizuka manipulatif, tapi ini masalahnya Marina nih dari awal juga sudah seperti itu. Parah cuy. Dia ngebully orang kan, walaupun ada atas dasar entah gara-gara itu keluarganya hancur, tapi kan nggak gara-gara itu, masa dia apa sih personal gitu ya kan, ibu sama anak kan nggak ada hubungannya gitu, masalah apalah. Nggak suka aku coy sama Marina ini. Dan belum tentu ibunya Shizuka yang nyebabin permasalahan bisa jadi si bapaknya nggak, kasarnya ya, maaf kasarnya, belum tentu si bapaknya nyewa ibunya Shizuka loh, kan itu cuma perkataan si Marina doang. Nah iya, sebenarnya belum ada dijelasin pastinya ya, jadi kita belum tahu juga ya. Dan yang bikin gak suka tuh, yang bikin nambah nyebelin tuh, kalau gua ya, karakter si Marina tuh desainnya emang nyebelin banget, kayak emang rambut pirang gitu kan, terus bajunya nyentrik gitu di sekolah, kayak memang sudah dipersiapkan pembuli banget desainnya, jadi nambah bikin nyebelin gitu, mukanya gitu lagi kan. Iya. Dan kata-kata yang dikeluarkannya, kasar sekali, anak SD coy sudah bisa seperti itu. Ngeri kali. Belum lagi Marina juga ini kan di timeline yang waktu Takopi pertama muncul, dia mati kan sebenarnya kan sama ibunya kan? Enggak sih, enggak mati San. Oh iya, enggak. Enggak, jadi ibunya kan mau bunuh si Marina, tapi ujung-ujungnya si Marina yang malah ngebunuh ibunya. Habis itu Takopi bilang, inilah mau kembali ngapai timeline itu. Oh iya, betul. Jadi masih hidup sebenarnya. Betul. Marina tuh mati di timelinenya Shizuka ya. Nah itu mati. Ya. Tapi ya itu di timeline. Tapi hidup lagi. Itu bingung memang agak bingung guys. Ini animenya timelinenya bikin bingung sekali nih. Sebenarnya kalau nonton dari episode 1 sampai 4 itu masih aman. Pas episode 5 tiba-tiba kok Takopi kok sama Marina, ini bingung aku. Iya, memang jadi agak tertukar ini di kepala saya ini si timelinenya ini. Kayak nggak ada penjelasan cuy, tiba-tiba aja langsung agak-agak bingung sih. Betul. Pas udah nyampe episode 6 barulah agak berarti ini anjir. Karena tiba-tiba itu Marinanya juga ada dewasa. Aku makanya Marinanya ada dewasa, kok Takopi juga nempelnya sama Marina, ini gimana ceritanya? Betul. Agak rumit. Berarti sampai sejauh ini si Shizuka dan Marina tuh sebenarnya
karakter developmentnya so far so good ya. Jadi sebab akibatnya tuh jelas gitu. Meskipun memang Ya, tindakan keduanya tidak bisa dibenarkan. benar. Betul guys. Mau kalian sesakit apapun, jangan sampai lampiaskan ke orang lain. Betul. Soalnya Marina kan melampiaskannya ke Shizuka, Shizuka melampiaskan ke saudara tirinya. Itu ada kesamaan tuh mereka berdua sebenarnya ya. Sama-sama melampiaskan. Iya, Cuma memang yang jadi korban pertama kan Shizuka, baru Shizuka ada korban berikutnya. Nah, itulah. Nah, ini Azuma nih. Gimana nih soal Azuma? Jadi Azuma ini diceritain karakternya yang pinter, terus baik, terus dia tuh mencoba ingin menolong Shizuka waktu di timeline Shizuka ya. Mencoba ingin iya. menolong Shizuka. Ternyata Azuma juga punya latar belakang yang tidak kalah suramnya dari Marina dan juga Shizuka. Jadi Azuma tuh dari keluarga dokter, ibunya dokter, terus apa ya, keluarga yang pintar lah. Cuma ternyata dia tuh gagal memenuhi ekspektasi ibunya dan dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Jadi kakaknya tuh pinter luar biasa lah, padahal no effort ya kan, no effort tapi nilai Iya. keren. Selalu ada tuh di zaman-zaman kita sekolah, selalu ada orang-orang seperti itu memang. Nah, Ngakunya nggak belajar betul, tapi nilai tertinggi. betul, itu kakak Azuma. Nah, Azuma dituntut oleh ibunya supaya bisa dapat nilai bagus juga. Nah, tapi Azuma ini sudah berkurang kali berusaha, tapi hasilnya tidak ada. Akhirnya dia ditekan terus oleh ibunya, dan yang bikin sisi Azuma sakit itu adalah dimana kakaknya tuh suka dikasih si pancake yang enak lah ya. Ibaratnya kakaknya sering dikasih dia, sedangkan si Azuma enggak, jadi makin tertekan lah. Nah, disitulah karakter Azuma terbentuk, dimana dia pingin menolong Shizuka. Dan kalau dilihat-lihat Azuma ini kayaknya suka sama Shizuka. Kenapa dia bisa suka? Ini Memang. cukup bagus karena Azuma tuh ngelihat sosok ibunya di Shizuka. Jadi dia tuh merasa tidak punya kasih sayang ibunya di rumah. Akhirnya dia mencoba mencari yang mirip dengan ibunya. Nah, itu adalah di sosok Shizuka. Akhirnya dia mencoba membantu Shizuka, cuman membantunya berlebihan ya Bapak Mbe ya kalau lihatnya. Itu anak SD tiba-tiba bantuin ngubur mayat, coy. Itu berlebihan. Jadi Azuma tuh bucinnya terlalu bucin parah ke Shizuka, tapi itu dapat diwajarkan karena dia melihat sosok ibunya cuy di Shizuka. Jadi di Dan tengah, karena Shizuka ngandeli dia jadi ya, kayak ngerasa ibunya ngandeli dia gitu. Jadi seneng dia. iya, dia jadi senang, dia Eh, ngebantuin. Cuma sisi yang bikin dia kenapa mentalnya bisa berguncang adalah dia orangnya tidak mau bercerita kepada siapapun. Jadi dia pendam sendiri, dia stres sendiri, dia kacau sendiri. Padahal kakaknya selalu terbuka untuk mendengar cerita dia gitu kan. Tapi dia untuk Cuman dia selalu memendam. nganggap kakaknya itu kayak saingan gitu ya. Makanya Betul, nggak mau terbuka ya. nggak mau terbuka. Benci dia. Betul, makanya Azuma yang baik ini kasihannya adalah dia kena sisi manipulatifnya Man, Shizuka. Dia asli terperangkap, itu dia terperangkap di situ. Jadi si ngeri, coy. Azuma ini sebenarnya di awal tuh dia udah bener, kita harus ayo kita apa menyerahkan diri ke polisi ketika si Takopi ngebunuh si Marina. Ayo kita serahkan saja, tapi di sini dia terhanyut oleh kata-kata Shizuka. Akhirnya cuma dikubur. Nah, akhirnya dia menyembunyikan itu. Nah, terus dia juga membantu Shizuka buat nyusun strategi buat apa ketemu sama ayahnya Shizuka. Jadi dia malah terperangkap di situ gitu. Kasihan juga Azuma. Gua malah paling miris ini dengan si karakter Azuma ini sih, Pak. Kayak dia tuh sebenarnya Iya, baik, dia tuh baik dan ya salah itu. pergaulan. Bukan salah pergaulan, salah. Nah, ini sebenarnya garis ya, garis merah atau kunci dari ketiga karakter ini sebenarnya adalah di salah orang tuanya semua cuy. Itu yang membentuk karakter Benar. ketiga karakter ini. Kalau kita lihat ya kelas balik ke semuanya gitu, dari Shizuka, kedua orang tuanya bercerai, ibunya jadi PSK. Nah, masalahnya si ibunya ini membiarkan Shizuka hidup ya terserah gitu, tidak diurus coy, makan seadanya gitu. Maksudnya padahal kan bisa ya harusnya ya ibunya mengurus. Terus Marina, Iya. orang tuanya KDRT, terus Marinanya juga jadi pelampiasan kemarahan ibunya. Begitu juga Azuma yang ibunya ngasih terus tekanan ke Azuma. Akhirnya terbentuk tiga karakter ini yang mentalnya sama-sama hancur gitu. Semua ini garis kuncinya tuh di orang tuanya ya. Iya, betul. Jadi harus
ini pembelajaran yang luar biasa sih kalau menurut gua dari anime ini nih. Orang Jadi, tua tuh berperan penting banget dalam membentuk karakter anak. Iya. Ini ketiga karakter ini tuh kuncinya di situ sih sebenarnya. Iya. Di apa? Di peran dari orang tua gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sang tokoh utama sesuai dengan judulnya, yaitu Takopi. Jadi kalau menurut gua Takopi ini sangat-sangat naif, Pak. Ini naifnya gokil parah ini. Lebih dari MC anime pada umumnya. Ini naifnya Allah luar biasa. Iya, bisa kita wajari kalau naif ini ya, karena dia kan benar-benar kayak memang bawaannya dari bayi baru lahir gitu. Betul. Masih belum ngerti apa-apa. Kalau MC anime itu emang lain, Pak, naifnya, Pak. MC anime lain itu naifnya lain, Pak. Kalau yang ini bisa dimaklumi. Ya, karena lahirnya dia memang begitu, karena bawaan dari planetnya begitu. Cuman gue memang agak kesal sih sama si Takopi ini, karena alat-alat yang dikeluarkan itu tidak berguna sama sekali buat menolong. Beda sama Doraemon. Ini Doraemon versi low budget, coy. Betul. Ini sih penulisnya kayak apa, ngeledekin Doraemon. Wih, ini kita bikin realistis loh. Alat-alatnya tidak berguna semua. Dan ternyata sebenarnya Takopi juga jahat, cuy. Dia mau ngebunuh, cuy, tapi dia ngebunuh tanpa tahu bahwa ngebunuh itu adalah salah dia. Taunya ngebunuh itu buat ngelindungin orangnya, kayak dia ngebunuh Marina buat lindungin Shizuka. Dia mau ngebunuh Shizuka karena mau melindungi Marina. Jadi Takopi ini sebenarnya tidak baik 100%, Pak. Ya, karena itu dia itu kan polos, gak tahu baik atau jahat itu. Terus kan di akhir dikasih tahu sama Azuma ya, kalau orang tuh bisa baik dan jahat ya sekaligus betul. Gitu. Itu baru dia ngerti kayaknya di situ. Betul. Jadi semua karakter di Takopi ini tidak ada yang baik 100%, buruk 100% ya. Semua ada latar belakangnya masing-masing kenapa bisa jahat dan bisa baik ya. Tapi tetap aja Marina jahat sih menurutku. Wah, ya itu kunci ya. Dan Azuma baik sih sebenarnya. Azuma tuh baik. Parah. Iya. Azuma tuh baik. Parah, cuma dia tuh terjebak doang jahatnya. Aduh, tapi sedih sih ujung-ujungnya Takopi ngorbanin diri agar semuanya menjadi lebih baik. Betul. Yang bikin ini ya gua tuh perasaan yang paling gak enak ya, paling gak nyaman ketika nontonnya tuh adalah si Takopi yang begitu ceria, begitu happy gitu kan, suaranya imut, terus wah positive vibe banget, ngebunuh Marina waktu di awal-awal episode itu. Waktu pertama kali lihat scene itu, kalau gue ya, wah itu perasaannya bener-bener gak enak sumpah. Aneh, sumpah gak enak, parah, kaget parah. Kayak orang, misalnya Takopi ibarat orang tuh kayak baik, murah senyum, selalu ceria dimanapun berada, tiba-tiba ngebunuh orang, jadi aneh banget sumpah. Itu bikin perasaan wah tidak nyaman sekali melihatnya ya. Benar. Saya juga tidak menyangka, Pak, mati Marina dibunuhnya sama Takopi. Nah itu yang bikin wah, gue tuh paling nggak bisa kalau misalnya karakter dibuat terlalu kontras kayak gini tuh, kayak sangat-sangat bikin trauma nontonnya, sangat-sangat tidak enak perasaannya. Susah dijelasin, tapi kalian yang nonton pasti tahu lah perasaan itu, perasaan nggak enak ngelihatnya tuh. Kayak pingin nggak tahu. Saya tidak berani nonton Takopi sambil makan, Pak. Biasanya kan anime tuh enak paling sambil makan, tapi wah nonton Takopi nggak bisa. Terlalu pusing, terlalu perasaan terlalu nggak enak. Bukan karena jijik, karena mau muntah, karena kayak nonton anime thriller gitu, bukan, tapi nggak tahu aja perasaannya nggak enak aja tiap nonton. Itu bagusnya sih. Takutnya nanti makanan kita jadi nggak enak ya kan, lagi makan. Soalnya perasaannya nggak enak nontonnya. Tapi konsep dia ngebalik-balikin waktu kalau menurut Mbak gimana? Apakah itu keputusan yang bijak atau tidak? Sebenarnya bijak, cuma si Takopi ini ngulang waktu tuh kayak hampir nggak belajar dari kesalahannya gitu. Dia ngulang di awal-awal kan dia ngulang banyak kali, tapi kayaknya dia tetap nggak ngerti gitu kalau sebenarnya Marina itu benci sama apa sih Shizuka. Dia malah berusaha bikin mereka berteman, terus mikirnya oh mereka cuma berantem biasa. Aduh, agak-agak kesel juga sebenarnya di situ. Tapi kasihan juga sih. Campur aduk. Campur aduk. Keputusan terakhir Takopi buat mengorbankan diri itu baru yang tepat setelah dia
mengalami semua pembelajaran kehidupan duniawi dari berbagai karakter, dari Marina, dari Shizuka, dari Azuma. Setelah belajar semua itu, akhirnya dia keputusannya tepat. Jadi di akhir cerita Takopi mengorbankan dirinya buat sekali lagi mengulang waktu, tapi tanpa kehadiran Takopi. Nah terus akhirnya berulang lagi lah kejadian di episode 1 di mana Shizuka dibully oleh Marina. Marina membuli Shizuka, Azuma yang mau menolong tapi tidak jadi. Tapi yang membuat beda adalah ketika Marina melihat catatannya Shizuka, melihat gambar Takopi. Nah terus kedua karakter itu tuh kayak di alam bawah sadarnya kayak kok kayaknya pernah lihat gitu di mana. Iya, ngerasa dejavu gitu. Betul, dan kedua itu merasa kok gitu. Kamu tahu karakter ini? Iya, aku juga tahu. Terus mereka ada persamaan di situ. Akhirnya mereka jadi ngobrol berteman sampai akhirnya nanti di akhir kita lihat ketika sudah remaja mereka berteman. Jadi Takopi itu kehadirannya berhasil di akhir, tapi setelah melalui berbagai trauma yang kita saksikan ya Pak ya. Baru berhasil di akhir. Sedih Pak lihatnya Pak, tapi alhamdulillah sih happy ending ya. Kalau enggak sedih juga lihat Takopi ini. Betul. Nah sebenarnya ini penting nih pembahasan nih. Makna original scene dari Takopi ini kalau menurut admin MB apa nih? Dosa original Takopi ini apa nih sebenarnya nih? Ini banyak beda-beda pendapat loh. Beda-beda ini orang menafsirkannya. Kalau penafsiran MB dulu deh apa? Jujur ya, aku baru tahu kalau judulnya itu ternyata Takopi original scene. Waduh. Memang aku agak kan unik bacanya sih. yang Jepang ya. Nggak tahu aku kalau yang Takopi no Genzai. Aku pikir Genzai itu bukan dosa artinya, kayak apa ya? Tapi ternyata itu dosa. Iya ya, ada sempat ada dibahas juga ya dosa si Takopi ini ya. Iya. Coba kalau menurut admin apa? Kepikiran nggak dosanya dosa apa nih? Apakah dosa ikut campur? Apakah dosa? Sebenarnya kayaknya ini, ada dibahas sebenarnya. Kalau kata yang mamanya si Takopi ini ya, apa ya? Terus dilanggar Takopi, tapi aku lupa gitu. Jangan meminjamkan barang HP itu ke orang. Kalau nggak salah itu, iya itu nggak sih dosanya? Ya itu kalau dia animenya itu jadi Takopi itu kayak ngasih si tali itu kan ke Shizuka yang dipakai sama Shizuka buat bunuh diri kan. Itu anjir. Agak-agak nggak expect juga itu. Betul. Kalau penafsiran aja ya, kalau gua sih bukan di animenya ya, ini penafsiran gua sih. Si dosa asal ini ya original scene gitu, dosa asalnya itu apa ya? Yang pertama, jadi Takopi ini serasa jadi dewa di mana dia bisa memperbaiki segalanya gitu kan. Tapi ternyata gagal gitu. Jadi waduh itu dosa juga tuh. Tidak boleh merasa seperti dewa gitu. Serasa ayo kita membuat dunia bahagia. Ternyata dia tidak memahami dunia itu. Ada hitam dan putihnya, dia tahu hanya putihnya doang. Terus yang kedua kalau menurut gua ya dosa asalnya tuh bukan di Takopinya tapi di orang-orang karakternya, di orang tua ini. Ada kekerasan, keegoisan, tidak mampu memberi kasih sayang ke anak. Itu kan jadi akar cerita si Takopi ini. Itu sih kalau menurut gua. Amin Meg gimana, ada penafsiran terhadap kata-kata original scene ini? Dosa ya, mungkin dosanya Takopi ini terlalu berusaha mengubah realita ya. Dia kan bolak-balik mengubah timeline ya, yang dimana pada akhirnya walaupun Takopi gak ada, itu mereka tetap bahagia. Atau malah sebenarnya kalau Takopi nggak ikut campur, kayaknya pembuliannya Shizuka sama Marina itu kayaknya nggak bakal separah itu deh. Karena kayaknya mulai parah semenjak Takopi ikut campur gitu. Iya. Jadi mungkin terlalu ikut campur betul. Ini ya. Dosanya ikut campur ya kayaknya ya. Makna kata original scene Takopi original scene ini adalah ikut campur. Buktinya ketika Takopi tidak ikut campur tapi berhasil berbaikan. Meskipun ada bayang-bayang Takopi di situ ya. Iya. Tapi kalau ngerasaku, kalau pun nggak ada Takopi, kayaknya mungkin pembulian Shizuka ya udah stop di SD itu aja, nggak sampai lebih parah kan? Kan pembuliannya jadi lebih parah semenjak Takopi ikut campur ya, hingga betul. Sampai Marina ngapain anjingnya si Shizuka ya. Iya. Tuh. Betul. Meskipun
emang tidak boleh membuli itu. Haram. Nggak boleh guys, nggak boleh guys. Nggak boleh. Oke lah. Gokil episode ini, gokil. Terakhir sebagai penutup, Oke, apa yang bagus ini mah. apa yang Anda rasakan ketika setelah menonton Takopi? Ada perasaan tidak nyaman, aneh dan Sama aduh, lagi. Itu ini saya beberapa isunya hari terlalu relate. hari tidak Jadi- nyaman itu perasaannya. Sampai harus ditimpa Asli. sama nonton Tapi anime lain. nagih sih nontonnya walaupun Ya betul. aduh. Apa animenya meskipun cuma 6 Ya, episode tapi overall dampaknya anime bro. bagus. Dampak ke kitanya bagus. Dampak ya. Iya betul. Tapi mungkin dari anime ini bisa ngasih pelajaran tuh orang-orang kayak kita dan yang nonton juga kalau menjadi orang tua tuh harus lebih bijak lah, jangan kayak Betul. gitulah ya. Bukan hanya orang tua tapi buat kita semua, kalau kasih sayang itu penting ya. Jangan sampai salah memberi kasih sayang gitu. Dan Nah, jangan jangan juga melampiaskan kesalahan ke orang lain. ya betul. Lalu mengajarkan juga bahayanya mengabaikan masalah mental. Lalu dari Azuma Nah. juga kita belajar untuk bercerita ya. Mencoba bercerita. Lebih terbuka lah. Betul. Kalau misalnya nggak bisa cerita ke orang ya, kita minimal journaling atau nulis-nulis cerita sendiri ya. Yang penting ada salurannya ya. Benar, kalau ditumpuk-tumpuk ya itu stres. Stres, betul. Dan emang anime ini gokil karena 6 episode tapi ratingnya 9 terus cuy. Sangat tinggi coy. Ini emang anime god musim ini sih. Gila. Karena kita terlalu banyak menonton anime action dari beberapa tahun terakhir, ditumpahi selalu oleh anime action, gelut-gelut, magic. Nah, terus ada anime yang kayak gini kan. Wah, penyegaran gitu kan. Dengan tema-tema kayak gini gitu. Ini Apalagi musim mantap. ini isinya romance semua kan. Ya, Ada romance. genre ini benar-benar fresh gitu. Fresh bener dan singkat juga cuma 6 episode gitu kan. Jadi nontonnya juga bisa langsung sekali tamat gitu. Nice banget. Aku nggak tahu kalau cuma 6 episode ya. Sama kirain ya Kirain. template 12 ya, 12 Kan? atau 24. Pas aku loh, kok udah end tulisannya? Anjir. Cepet juga makanya bisa maraton. Tapi pas lah. 6 Pas. episode tuh pas lah. Pas sudah pusing nanti kalau dilebihin jadi makin aneh ceritanya. Makin aneh nanti. Siap, betul. Oke, kalau begitu capek juga. Jadi teringat lagi mau menontonnya Pak. Jadi kerasa nggak enaknya lagi gitu gara-gara bahas Takopi ini. Oke. Terima kasih kepada Tomodachi yang sudah mendengarkan. Nah, kalau kalian punya pendapat dan perasaan yang mungkin kalian mau curahkan setelah nonton Takopi ini, silakan kalian curahkan di kolom komentar. Jangan lupa follow juga semua sosial media Anime Date, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Beastation, ada di Spotify. Semuanya di follow, semuanya di subscribe. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on date.